Shalom, selamat malam. Saya dengan Pendeta Monica Betsesara Joris Latomerisa sebagai Ketua Majelis Jemaat GPB Bethel Magelang. Mari kita mendengarkan renungan kita di Night Call GPB ini. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Sebelumnya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang ada di dalam surga, inilah kami ya Bapa, yang mengucap syukur atas segala kegiatan pelayanan kami dan kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kami akan menikmati berkat Tuhan di malam hari ini dengan istirahat kami. Yang sebelumnya ya Bapa, kami mau menaikkan syukur kepadamu atas segala kasih dan anugerah-Mu dalam renungan malam ini. Kiranya Bapa Engkau berkati kami, berikan hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kami membaca dan merenungkan akan sabda firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai ayat 18 yang demikian tertulis. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, buku Rick Warren, The Purpose Driven Life, Untuk Apa Aku Ada di Dunia Ini, merupakan satu buku terlaris yang fenomenal itu. Mengingatkan kita bahwa orang percaya dan orang yang tidak percaya sebenarnya memiliki satu kerinduan yang sama untuk mengetahui akan tujuan hidup yang jelas. Kita semua ingin tahu apakah kita menjalani hidup yang bermakna. Hidup ini hanya menjadi satu rutinitas saja bila tidak ada pemahaman yang kuat akan panggilan dan tujuan hidup. Dengan mengikut Yesus, kita mendapat dan memiliki keyakinan akan tujuan hidup itu. Katekismus Westminster menyimpulkannya dengan baik ketika menyatakan bahwa tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmatinya. Memuliakan Allah berarti mewujudkan karakter, kehendak, dan cara-cara Allah dalam segala kelakuan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam perikop pembacaan ini, Paulus mengingatkan kita bahwa karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 bagian B.
Mengapa Paulus sampai berkata demikian? Bapak Ibu Saudara-saudara, perikop pembacaan kita ini hendak menjelaskan permasalahan yang Paulus hadapi dalam jemaat Korintus. Paulus saat itu sedang menghadapi rasul-rasul palsu yang terus-menerus berbicara menentangnya secara pribadi dan memutarbalikkan berita Injil yang disampaikan Paulus dengan harapan dapat meruntuhkan wibawa dan kerasulan Paulus. Maka dengan demikian, Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Yang pertama adalah untuk menantang dan menyingkapkan ajaran rasul-rasul palsu yang terus-menerus berbicara menentang dia secara pribadi. Yang kedua, yaitu untuk menegur beberapa umat dalam jemaat yang sedang dipengaruhi oleh para lawan Paulus dan yang terus-menerus menolak wewenang dan tegurannya. Maka Paulus meneguhkan kembali integritas dan wewenang rasulinya, menjelaskan akan motivasinya dalam melayani dan memperingatkan mereka terhadap pemberontakan yang lebih lanjut. Hal yang ketiga, tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus adalah untuk mendorong kembali mayoritas dalam jemaat di Korintus yang tetap setia kepadanya sebagai bapa rohani mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penyataan Paulus di dalam perikop pembacaan ini secara khusus di dalam ayatnya yang ke-12 yang menyatakan karena kami mempunyai pengharapan yang demikian. Itu adalah jawaban Paulus terhadap kecaman para rasul palsu yang diarahkan kepada Paulus sebagai orang yang di mata sebagian orang tidak mempunyai pelayanan yang dapat dipercaya, yang asli atau dikatakan tulen atau sah. Dengan demikian pengharapan yang dapat dijadikan dasar pernyataannya bukanlah pengharapan bahwa perjanjian yang baru itu tidak akan pudar, seperti yang disampaikan di dalam ayatnya yang ke-11. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Atau mau dikatakan bahwa kemuliaannya yang penuh suatu hari akan disingkapkan. Nah, Paulus kembali pada pemikiran sebelumnya bahwa pelayanannya dilaksanakan di hadapan Allah yang adalah hakim. Dan itu disampaikan di dalam ayat 17 pasalnya yang kedua dan juga pasal 3 ayatnya yang keempat yang katakan demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Pengharapan Paulus yang pasti bahwa Allah akan membuktikan pelayanannya dan pelayanan semua yang melayani perjanjian yang baru. Nah, pengharapan ini memungkinkan Paulus dan rekan-rekannya untuk bertindak dengan penuh keberanian. Keberanian berarti kemampuan berbicara tentang keterbukaan, kejujuran, atau ketulusan yang mutlak. Dan ini adalah kebalikan dari lidah yang bercabang, seperti yang dituduhkan kepada Paulus. Itu disampaikan di dalam pasal 1 ayat yang ke-7. Paulus yakin akan pelayanannya sehingga ia tidak perlu sungkan-sungkan menyembunyikan apapun atau menyingkapkan sebagian dari berbagai hal. Kalau kita lihat di dalam ayat 14 bagian B, di situ katakan, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Paulus mulai mengungkapkan pikiran baru tentang selubung Musa, yang memang dijelaskan di dalam Keluaran pasal 34 ayat 34. Ketika Musa berbalik kepada Tuhan pada saat itu di Gunung Sinai untuk berbicara kepadanya, maka pada saat itu Musa mengangkat selubung itu dari wajahnya. Paulus mengadaptasi akan pernyataan ini dengan menerapkan apa yang terjadi di dalam satu pertobatan. Apabila hati seseorang itu berbalik kepada Tuhan,
terjadilah satu penyataan yang penuh. Selubung itu diambil daripadanya. Dan dalam pertobatan, Tuhan sendirilah yang mengangkat selubung ketidakpahaman. Tuhan, Bapak Ibu, di dalam teks Perjanjian Lama di sini, Tuhan dikatakan adalah sebagai Roh itu sendiri. Nah, Paulus mengetahui dari pengalaman pertobatannya sendiri bahwa Roh itulah yang menyebabkan pelupuk kebodohan jatuh dari matanya. Itu yang disampaikan dalam cerita pertobatan Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17 sampai ayat 18. Roh inilah yang di dalam Injil menghasilkan kemerdekaan dari dosa dan maut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Paulus menekankan peristiwa keluaran. Dahulu wajah Musahlah yang menampakkan kemuliaan hak Allah. Hanya Dia yang dapat bercakap-cakap dengan Allah dengan wajah yang tersingkap. Kini, semua orang percaya dalam Kristus mempunyai pemandangan yang jelas tentang kemuliaan Tuhan. Kristus adalah bayangan dicermin dari kemuliaan Allah. Mereka yang melihat Sang Anak, dia akan menyaksikan kemuliaan yang lebih besar daripada yang disingkapkan dalam peristiwa keluaran. Mereka diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi akhirnya kuasa Rohlah yang memberikan Paulus keberanian untuk melaksanakan pelayanannya. Dan hal itu disampaikan dalam ayat 12, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Kemuliaan dari perjanjian yang baru itu tidak disingkapkan dalam kekuatan manusia, tetapi di dalam kuat kuasa Roh. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pernyataan-pernyataan Paulus memberikan semangat bagi kita saat rintangan dan hambatan seringkali menyerang kita di dalam melayani, dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari sebagai presbiter atau sebagai warga jemaat. Di dalam Tuhan, kita memiliki tujuan hidup agar sesama kita melihat seperti apa Allah saat mereka mengamati dan mengalami kasih-Nya melalui kita. Dan sungguh kehormatan yang besar untuk mencerminkan kasih, belas kasihan, keadilan, dan kebenaran Allah kepada dunia yang hatinya tertutup bagi kebenaran Allah. Tujuan hidup kita adalah untuk menunjukkan kepada dunia betapa kecilnya kita dan betapa besarnya Dia. Kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Bapak, Ibu, mari kita satu di dalam doa. Yalah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, yang menuntun kami untuk kami melihat bagaimana kemuliaan Tuhan yang sungguh luar biasa dengan kedatangan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menggenapkan dalam segala penyataan dalam perjanjian lama, yang di dalamnya juga memberikan pengharapan bagi kami untuk melihat bahwa kemuliaan Allah itulah yang memberikan keberanian bagi kami untuk menghadapi setiap tantangan pergumulan di dalam hidup ini, ya Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, dengan demikian kami menyerahkan akan seluruh jemaat-Mu yang berada masing-masing di tengah segala perjuangan, tantangan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa Allah yang akan senantiasa menuntun akan setiap kami menghadapi setiap pergumulan dan tantangan. Bapa kami yang ada dalam surga, kami berdoa untuk program Morning Call atau Night Call GPIB ini, ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, dengan wadah yang telah Tuhan berikan ini, dapat menjadi sarana pertumbuhan iman bagi kami setiap umat-Mu, di dalam merenungkan dan di dalam menjalankan dan melaksanakan akan segala kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah ya Bapa, Tuhan, kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami
di setiap jemaat-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan juga untuk Majelis Sinode GPIB dalam seluruh kegiatan, tugas dan pelayanannya. Kami berdoa juga untuk pemerintahan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Sehingga biarlah pemerintahan bangsa dan negara kami ini boleh terjaga dengan baik dalam segala pergumulan dan tantangannya. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Sehingga mereka dengan hikmat dan anugerah dapatkan kemuliaan padamu dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Bapa, malam telah menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami akan mengistirahatkan akan tubuh kami ini ya Tuhan. Biarlah hanya dengan kuasa-Mu perlindungan kami di malam hari ini dan besok hari kami juga dibangunkan dengan tubuh jiwa yang sehat kembali. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin.